kita ketemu lagi di channel Abacus Maths. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung operasi pembagian ya. Kalau kemarin kita sudah belajar banyak hal tentang perhitungan sempoa ya. Kita mulai belajar berhitung tambah kurang ya, kemudian belajar banyak perkalian. Nah, sekarang ini kita akan belajar pembagian ya. Jadi untuk belajar sempoa itu harus tahapannya urut. Jadi yang pertama itu tambah kurang dulu, dimana dalam tambah kurang itu harus sudah lancar ya, sudah lancar. Setelah tambah kurang, baru tahap berikutnya adalah perkalian ya. Masuk ke tahap perkalian juga harus lancar dulu. Setelah lancar semuanya, tambah kurang sudah lancar, perkalian sudah lancar, baru kita boleh atau bisa mengerjakan operasi pembagian. Jadi ini harus bertahap guys ya. Jadi saya sarankan bagi mereka yang belum paham proses operasi tambah kurang, silahkan belajar tambah kurang dulu ya. Yang belum, setelah itu baru belajar proses perkalian ya. Setelah perkalian baru pembagian ini. Jadi saya harapkan seperti itu. Jadi secara urut. Nah, soalnya apa? Kalau mereka belum paham tentang belajar tambah kurang dan perkalian, lalu kemudian dia belajar pembagian, maka saya kira tidak akan bisa ya. Tidak akan bisa dan pasti akan bingung dan tidak paham. Oke. Syarat yang kedua, ini harus hafal perkalian. Harus hafal tabel perkalian, terutama perkalian yang hasilnya 1 sampai dengan 100. Itu perkalian dasar, itu harus hafal. Jadi gitu guys ya. Jadi saya sarankan yang belum bisa pembagian, yang belum bisa tambah kurang, yang belum bisa perkalian, untuk bisa pembagian ini saya sarankan tidak usah melihat proses pembagian ini, tapi lihat dulu yang pengerjaan tambah kurang kemudian perkalian, baru boleh atau bisa melihat operasi pembagian ini. Oke, jadi syarat yang kedua, saya ulangi lagi, harus hafal tabel perkalian 1 sampai dengan 100. Oke, begitu guys ya. Jadi sehingga nanti kalian tidak bingung guys. Oke. Oke, silahkan diperhatikan cara mengerjakan proses pembagian. Oke, di sini sudah saya sediakan sebagai contohnya 2 soal guys. Untuk awalan kita mengerjakan soal-soal pembagian, ini sudah saya sediakan 2 soal ya. Yaitu soal yang pertama, ini 384 dibagi 4 ya. Kemudian soal kedua 116 dibagi 2. Oke, sebagai contoh untuk awal dari proses pengerjaan pembagian ini guys. Oke, kita mulai yang pertama ya guys ya, yaitu 384 dibagi 4. Oke, seperti mengerjakan soal pembagian, maka seperti mengerjakan soal perkalian, maka pembagian ini pertama kali kita juga harus menentukan tiangnya guys, menentukan tiangnya di mana ya. Nah, ini 384 dibagi 4. Nah, 384 berapa digit? Ada 3 digit ya, ini ada 3 digit. Kemudian dibagi 4 ini 1 digit kan ya guys ya. Nah, untuk pembagian maka operasi pembaginya juga diikutkan. Jadi kita tambahkan 1 digit sehingga belakangnya ini 2 digit guys. Ini kita hitung 2. Ini depan ada 3, belakang ada 2. Maka ini dikurangi ya. Totalnya itu dikurangi. Kalau perkalian kemarin totalnya itu ditambah digitnya, total digitnya ditambah. Sekarang kalau pembagian ini total digitnya dikurangi. Jadi ini saya hitung 3 digit, ini 1 tambah 1 berarti 2 digit ya. Oke, saya beri tanda di atasnya ini ya. Ini ada 3 digit, ini 2. Oke, itu sebagai awalan ya guys ya. Jadi 3 dikurangi 2 berapa? 1 ya. 1 digit, maka tiang ke 1. Nah, di sempoa sudah saya nol semuanya, ini saya nol ya.
saya menentukan tiangnya ke 1 di sini guys, titik hitam ini sebagai awalan untuk pengerjaan operasi pembagian saya. Jadi ini satuannya di sini, kemudian di sini puluhan, di sini ratusan, di sini ribuan, dan seterusnya. Ini kalau ke kiri. Kalau ke kanan ya, kalau ini tiang ke 1 maka ini tiang ke 0, tiang ke 0 ya, ini tiang min 1 dan seterusnya. Jadi kita dalam mengerjakan soal-soal pembagian dan perkalian ini kita harus menentukan tiangnya dulu. Jadi 3 dikurangi 2 1, berarti tiang ke 1 di sini. Nah, ya 384, maka ini kita tulis di tiang ke 1 384. Oke. Nah, langkah kedua, nah 384 dibagi 4 ya. Maka jari kita letakkan di sini. Nah, sekarang 3 dibagi 4 bisa enggak? Tidak bisa kan? 3 dibagi 4 enggak bisa, maka ini 38 bagi 4 baru bisa, tapi sisa 38 bagi 4 bisa. Maka jaritnya kita letakkan di tepinya langsung dari 384 ini, tepinya ini. Oke. Kemudian berapa kali 4 itu menjadi 38. Yang terdekat berapa? Berapa kali 4 yang dekat dengan 38. Nah, makanya tadi saya di awal saya katakan kalian harus paham perkalian dulu, sehingga kalau sudah hafal perkalian maka mengerjakan ini akan lebih cepat ya. Nah, kira-kira kalau ini 38, ini 4, berapa kali 4? 38. Berapa? 9 kan? Ya 9. Karena 9 kali 4 kan 36. Maka kita kurang 36. Nah, ini sisanya 24. Sekarang jari kita taruh di tepinya langsung ya. Nah, sekarang berapa kali 4? 24. Berapa? 6. Pas ya guys ya. 6 kali 4 24 kurang 24. Sehingga ini hasilnya adalah 96. Oke. Kita tulis 96 ya. Nah, sekarang soal yang kedua. Oke guys, gimana? Sudah paham atau masih bingung? Oke, kalau masih bingung kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Perhatikan baik-baik ya, agar tidak bingung. Nah, soal yang kedua adalah 116 dibagi 2. Sama dengan soal yang pertama ya. Ini 3 digit kurang 2 jadi 1. Maka yang dibagi kita tulis di sini di tiang ke 1. 116 ya. Sama seperti ini 116. 116. Oke guys. Nah, sekarang 1 dibagi 2 kan tidak bisa. Maka kita ambil di sebelahnya, yaitu 11 dibagi 2. Bisa kan? Nah, tapi sisa nanti ya. Nah, sekarang jarinya di sini. Berapa kali 2 dibagi 11? Yaitu 5. Nah, karena 5 kali 2 itu 10. Maka kurangi 1, 0. Oke. Sekarang sisa berapa ini? Sisa 16. Sisa 16. Sekarang 2 kali berapa? Itu yang hasilnya 16. Maka kalau kita hafal perkalian, maka kita akan langsung bisa menentukan dengan cepat, yaitu 8. Nah, 8 kali 2, 16. Kurang 1, 6. Nah, begitu guys. Jadi ini hasilnya adalah 58 atau 58. Oke, begitu guys. Paham? Ya. Saya tulis 58. Oke. Nah, itu proses pengerjaan pembagian untuk 3 digit dibagi dengan 1 digit. Ya. Jadi cara mengerjakannya seperti tadi. Ya, 3 digit dibagi 1 digit. Nanti juga akan saya contohkan bagaimana kalau 2 digit dibagi 1 digit ya. Jadi nanti kita lihat untuk video-video berikutnya yang banyak sekali saya berikan contoh-contoh yang lain. Oke guys, silahkan subscribe, like, comment, and share. Jika ada pertanyaan silahkan komen. Oke, terima kasih guys.